Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya. Judulnya mengirim surat Al-Fatihah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengirim surat Al-Fatihah kepada mayat merupakan perkara yang baru. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, atau ulama salaf terdahulu, ya, atau imam yang empat, ya. Imam mazhab yang empat. Tidak pernah dinukil, ya, dari ulama-ulama tersebut, ya, tentang bacaan Al-Fatihah untuk mayat, ya, kecuali ulama-ulama Indonesia, terutama dari golongan NU. Sedangkan untuk golongan Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad, mereka tidak mengamalkan hal tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada hadis atau ayat yang menerangkan bahwa pahala bacaan surat Al-Fatihah bisa dihadiahkan kepada mayat. Ya. Dalam ensiklopedi Fatwa Komisi Fatwa Saudi Arabia terdapat keterangan sebagai berikut. Ya. Jadi, pertanyaan. Suatu negara yang pernah dijajah oleh negara kolonial selalu menggunakan adat budaya mengheningkan cipta untuk memulai atau mengakhiri pertemuan resmi. Mereka diminta berdiri sejenak untuk memberikan penghormatan kepada ruh orang-orang yang telah gugur. Bagaimanakah sikap Islam dalam hal tersebut? Membolehkan atau mengharamkan? Apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan hal itu? Apakah perbuatan semacam ini bertentangan dengan kebiasaan membaca surat Al-Fatihah untuk mayat? Bisakah bila kebiasaan itu dikatakan sebagai gantinya, atau justru termasuk bentuk bid'ah yang lain? Ya. Tentu jawabannya adalah melakukan peringatan untuk mengenang pahlawan yang gugur dalam pengusiran penjajah atau berhenti sejenak untuk menghormati arwah mereka adalah bid'ah. Ya, kata penulis buku ini, ya, yang munkar, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, khalifah yang empat, para sahabat atau tokoh-tokoh kaum muslimin pada kurun pertama yang sudah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai kurun terbaik. Sungguh, ya, ada hadis dari Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengada-ada sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya tertolak. Ya, hadisnya Sahih Al-Bukhari nomor
2499, Sahih Muslim nomor 3242, Sunan Abi Daud nomor 3990, Sunan Ibnu Majah nomor 14, dan Musnad Ahmad nomor 73, 146, 180, 240, 206, dan 270 atau 6 ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan juga sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang menjalankan sesuatu yang tidak cocok dengan urusan kami, maka tertolak. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, sikap yang paling baik dan selamat adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para khulafa ur-rasyidin. Tidak mengikuti budaya kaum kafir yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Komisi Fatwa menyatakan sebagai berikut. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau membacakan surat Al-Fatihah atau surat lainnya bagi arwah para pahlawan yang gugur atau mayat-mayat lainnya. Padahal beliau sangat belas kasihan kepada mereka. Sungguh beliau sering berziarah kubur, tapi beliau tidak pernah membacakan Al-Quran. Beliau hanya meminta ampun kepada kaum mukmin dan berdoa agar mereka diberi rahmat. Ini ada dalam kitab Al-Lajnah Al-Daimah lil Buhut Al-Ilmiyah wa Al-Iftra Al-Su'udiyah nomornya 4023. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya pahala ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh tubuh dan anggotanya tidak akan sampai kepada mayat. Dan itulah pendapat yang populer di kalangan pengikut Syafi'iyah dan Imam Malik. Ini kumpulan fatwa-fatwa Syekh Utsaimin ya. Jilid ke-7 halaman 378. Saudaraku yang dirahmati Allah, selama hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah membacakan surat Al-Fatihah untuk mayat. Inilah tuntunan yang kita pakai untuk diikuti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ini suratnya surat keempat ya, An-Nisa ayat 64. Kemudian dalil yang lain ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang
mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Ya. Surat An-Nisa juga ayat 69 ya. Dalam satu hadis dijelaskan ya, dalam satu hadis yang panjang ya, dijelaskan sebagai berikut ya. Tsumma qala li Abi Qatadah ya. Hadisnya panjang ya. Kemudian ini penggalannya saja. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Qatadah, jagalah bejanamu ini karena akan terjadi satu peristiwa kelak di kemudian hari. Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk sholat. Rasulullah SAW pun melakukan sholat 2 rakaat fajar. Selepas itu Rasulullah SAW menunaikan sholat subuh sebagaimana yang biasa beliau lakukan sehari-hari. Abu Qatadah berkata lagi, setelah itu Rasulullah SAW meneruskan perjalanan dengan menunggangi kendaraannya. Kami masing-masing pun menunggangi untuk mengikutinya. Sambil berjalan di antara kami saling berbisik, apakah denda yang harus kita bayar karena perbuatan mengabaikan sholat? Ternyata bisikan kami didengar oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku ini adalah contoh bagi kalian? Sesungguhnya tertidur itu bukanlah termasuk mengabaikan. Mengabaikan ialah orang yang tidak mengerjakan sholat sehingga masuk waktu sholat yang lainnya. Barang siapa yang tertidur maka hendaklah mengerjakan sholat ketika terbangun. Pada masa yang akan datang hendaklah mengerjakan sholat ketika masuk waktu sholat. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun itu artinya kesepakatan antara Bukhari dan Muslim ya. Nomornya 560. Tuh ya. Artinya kalau kita tertidur ya, malam itu dengar azan ya, kemudian Bilal azan, lalu Nabi sholat fajar ya. Sholat fajar atau qobliyah subuh itu sama aja namanya ya. Beda nama aja, sholat fajar atau qobliyah subuh. Kemudian baru beliau SAW sholat subuh ya. Jadi kata beliau SAW bahwa mengabaikan sholat itu bukan karena tertidur. Mengabaikan sholat itu sudah tahu waktu sholat tapi tidak sholat, nunggu-nunggu, itu namanya mengabaikan sholat. Sa'id bin Yasar berkata, aku berpergian bersama Abdullah bin Umar di jalan kota Mekah. Ketika aku merasa takut akan segera datang waktu subuh, aku kemudian turun dari kendaraan untuk melakukan salawat witir atau sholat witir ya. Saya ulangin ya. Sa'id bin Yasir berkata, aku berpergian bersama Abdullah bin Umar di jalan kota Mekah. Ketika aku merasa takut akan segera datang waktu subuh, aku kemudian turun di kendaraan untuk melakukan sholat witir. Lalu aku kembali lagi. Beliau bertanya kepadaku, dari manakah kamu? Aku menjawab, ketika aku merasa takut akan segera datang waktu subuh, aku turun untuk melakukan witir. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bukankah dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik bagimu? Aku berkata, tentu, demi Allah. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir di atas unta. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Itu ya, artinya mengirim surat Al-Fatihah itu ya tidak ada contohnya dari Nabi SAW ya, mengirim Al-Fatihah kepada orang yang wafat ya.
Yang ada itu Nabi pernah meruqyah sahabat ya dengan bacaan Al-Fatihah ya, ketika sahabat kena gigit kalajengking. Kemudian diruqyah oleh Nabi SAW dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian sembuh. Gitu. Ada yang seperti itu. Kalau ngirim tidak ada ya. Kemudian Imam Syafi'i dan hadiah bacaan Al-Quran ya, bab berikutnya ya. Di kalangan masyarakat kita banyak yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Sementara salah satu tradisi mereka adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada leluhur yang sudah meninggal. Bagaimana sebenarnya pandangan Imam Syafi'i tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Imam Suyuti, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, menyatakan ya, karena menurut ketetapan dalam mazhab kami Syafi'iyah, bahwa pahala dari membaca Al-Quran adalah untuk pembacanya, bukan untuk yang diberi bacaan. Ini fatwa Syekh Atiyah Syakr ya, tahun 1997 bulan Mei ya, di Al-Azhar Kairo. Kemudian saudaraku dirahmati Allah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diwakili oleh Imam Nawawi disebutkannya dalam kitabnya Syarah Muslim. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tentang bacaan Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada mayat, ialah bahwa amalan tersebut tidak akan sampai kepada mayat. Sebagaimana dalilnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan pahala dari daya usahanya sendiri. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal usahanya, kecuali 3 daripada amalnya. Yang pertama itu sedekah jariah, ya, yang mengalir terus tuh kalau kita sudah meninggal ya. Nah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, ya. Jadi ilmu diamalkan, diajarkan kepada orang, ya, ilmu yang benar tentunya ya, itu akan mengalir terus pahalanya ya. Sering mengajarkan keluarga kita, anak istri kita, atau suami kita, atau ya teman-teman kita ya yang belum bisa tentang agama, itu akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian anak yang soleh yang mendoakannya ya. Imam Nawawi dalam kitab Imam Nawawi Syarah Muslim juz 1 halaman 9 ya. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab mengatakan membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya untuk orang mati dan menggantikan sembahyang untuk seseorang yang mati atau sesamanya adalah tidak sampai kepada mayat yang dikirimkan menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i ya. Mayoritas ulama ya mengatakan tidak sampai. Keterangan ini telah diulang beberapa kali oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim ya, Al-Subki, Taklimatul Majmu' Syarah Muhazzab juz 10 halaman 426. Nah, itu bisa dirujuk ke sana ya, ke kitab tersebut. Kemudian Al-Haytami, salah satu tokoh fikih mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah
berkata, tidak boleh membaca suatu bacaan untuk mayat berdasarkan keterangan yang umum dari ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu ya. Yaitu pahala bacaan-bacaan yang dikirimkan kepada si mati adalah tidak akan sampai kepadanya karena pahala bacaan tersebut milik orang yang membaca tersebut. Pahala orang yang beramal tidak bisa dipindahkan kepada orang lain berdasarkan sebuah firman Allah yang berbunyi, dan manusia tidak memperoleh kecuali pahala dari hasil usahanya sendiri. Ya. Ini ada di kitab Al-Haytami, Al-Fatawa, Al-Kubra, Al-Firqiyah, juz 2, halaman 9 ya. Jadi tidak sampai ya. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi tadi ya. Kemudian Imam Muzani di dalam Hamishal juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, Imam Muzani di dalam Hamishah al-Um juga berkata, Rasulullah SAW telah memberitahukan sebagaimana yang telah diberitakan dari Allah SWT bahwa dosa seorang akan menimpa dirinya sendiri. Seperti halnya suatu amal yang telah dikerjakan adalah hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan ini tidak dapat dikirimkan kepada orang lain. Ya. Ini ada dalam kitab Hamisi al-Um Asy-Syafi'i juz 7 halaman 269. Imam yang lain ya, Imam Al-Khazin di dalam tafsirnya mengatakan, dan yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa bacaan Al-Qur'an yang pahalanya dikirimkan kepada mayat adalah tidak dapat sampai kepada mayat. Ini dalam kitab beliau juga ya, Al-Khazin Al-Jamal juz 4 halaman 236. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti berikut, maka seseorang tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari hasil usaha orang lain. Ini tafsir Jalalain juz 2 halaman 197. Kemudian Imam Ibnu Katsir ya, kemudian Ibnu Katsir di dalam tafsirnya terdapat surat An-Najm ya ayat 39 mengatakan, sebagaimana dosa seseorang tidak bisa menimpa orang lain, begitu juga seorang tidak mendapat pahala melainkan dari amalannya sendiri. Dari ayat ini pula Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang mengikutinya telah mengambil kesimpulan bahwa pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada mayat adalah tidak akan sampai kepadanya karena amalan tersebut bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan umatnya mentransfer atau mengirim pahala baik secara nas, hadis atau dengan isyarat ya. Ini ada dalam kitab Ibnu Katsir juz 4 halaman 259. Di dalam kitab fikih A'anatut Thalibin terdapat keterangan berkumpul di keluarga mayat dengan banyak hidangan termasuk bid'ah munkarat, bid'ah yang diingkari agama. Bagi orang yang memberantasnya akan diberi pahala. Nah, ini dalam kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in juz 2 halaman 145. Saudara rahmati Allah ya, terlanjutkan lagi, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak menyukai berkumpul di rumah kematian sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam kitab Al-Um. Aku tidak suka berkumpul di rumah keluarga mayat meskipun di situ tiada tangisan sebab akan menimbulkan kesedihan. Ini dalam kitab Asy-Syafi'i Al-Um juz 1 halaman 248. Ada hadis riwayat Jarir radhiyallahu anhu
yang berkata, kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga kematian yang menghidangkan makanan untuk jamuan adalah sama dengan meratapi mayat, yaitu haram. Nah, itu menurut ini ya, hadis ya, hadis dari riwayat Jarir ya. Ini ada dalam kitab dalam kitab I'anatut Talibain Juz 2 halaman 146 tadi ya. Kemudian pengarang kitab I'anatut Talibin mengambil keterangan Syahih di dalam kitab Bazzaziyah termasuk perkara yang dibenci. Menyelenggarakan jamuan makanan pada hari pertama, kematian hari ketiga, sesudah seminggu, dan juga memindahkan makanan ke tanah kubur pada waktu musiman ya. Tidak dibenarkan ya. Kemudian di dalam kitab fikih Mughnil Muhtaj terdapat keterangan keluarga kematian yang menyediakan makanan dan orang-orang yang sama berkumpul di rumahnya untuk menjamu, merupakan bid'ah yang tidak disunatkan. Dan di dalam hal ini Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis yang sahih dari Jarir bin Abdullah berkata, kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga kematian dan keluarga tersebut menghidangkan makanan untuk menjamu para hadirin adalah sama hukumnya seperti nihaya atau meratapi mayat ya. Hukumnya haram menurut beliau ya. Ini ada dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 268. Kemudian saudaraku dirahmati Allah, sementara itu di dalam kitab fikih Hasyiatul Qalyubi ada keterangan sebagai berikut. Syekh Al-Ramli berkata, di antara bid'ah yang munkarat atau yang tidak dibenarkan agama, yang dibenci apabila diamalkan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab Ar-Raudah, yaitu kifarah dan hidangan makanan yang disediakan oleh tuan rumah kematian untuk jamuan orang yang berkumpul di rumahnya sama saja dilangsungkan sebelum atau sesudah kematian serta penyembelihan di tanah kubur. Ini ada dalam kitab Hasyiatul Qalyubi juz 1 halaman 353. Ya, banyak sekali ya imam-imam yang lain dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Kemudian pengarang kitab I'anatut Talibin mengambil keterangan di dalam kitab Al-Jamal Syarah Al-Minhaj yang berbunyi seperti berikut. Di antara bid'ah munkarat yang tidak disukai ialah perkara yang sangat biasa diamalkan oleh individu dalam majelis untuk menyampaikan rasa duka, cita atau kenduri arwah ya, berkumpul dan membuat jamuan majelis untuk kematian pada hari ke-40, bahkan semua itu adalah haram. Nah, itu masih dalam kitab I'anatut Taliban ya, Tolibin juz 2 halaman 145 dan 146. Selanjutnya, rahmat Allah, pengarang kitab tersebut juga mengambil lagi keterangan dari kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj yang berbunyi sesuai yang sangat dibiasakan oleh seorang dengan menghidangkan makanan untuk mengundang orang ramai ke rumah keluarga kematian. Merupakan bid'ah yang dibenci sebab ada hadis yang telah diriwayatkan oleh Jarir tadi ya. Jarir radhiyallahu anhu yang berkata, kami para sahabat Nabi SAW menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga kematian dan keluarga tersebut menghidangkan makanan untuk majelis itu adalah sama dengan hukum niyaha ya. Niyaha yaitu haram hukumnya ya, masih dalam kitab yang tadi ya. Masih banyak lagi ya. Jadi rujuknya itu kitab
I'anatut Tolibin ya, juz 2. Kemudian dalam kitab fikih ala al-mazahib al-arba'ah ada keterangan, dan di antara bid'ah yang dibenci agama ialah sesuatu yang dibuat oleh individu, yaitu menyembelih hewan-hewan di tanah kubur tempat mayat ditanam, atau dikubur dan menyediakan hidangan makanan yang diperuntukkan bagi mereka yang datang bertakziah. Ini Abdurrahman Al-Jazairi Al-Fiqhu ala al-Mazahibi al-Arba'ah juz 1 halaman 539 ya. Banyak sekali rujukannya ya. Riwayat lain menerangkan bahwa Jarir radhiyallahu anhu datang kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, adakah mayit kalian diratapi? Dia menjawab tidak. Lalu ditanya juga, adakah orang-orang yang berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan? Dia menjawab ya. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, yang demikian adalah ratapan atau niyahah ya. Itu dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah juz 2 halaman 43. Diterangkan dalam kitab yang tadi ya, I'anatut Tolibin jilid 2 halaman 145 146 bahwa fatwa dari mufti-mufti Mekah dari 4 mazhab menerangkan bahwa perbuatan itu adalah munkar. Di antaranya fatwa dari Syed Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i, berkata, ya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berkumpul di rumah orang yang kena musibah kematian dan menyediakan makanan adalah perbuatan bid'ah munkarah, dan penguasa yang mencegahnya akan mendapatkan pahala. Ya, fatwa dari mufti mazhab Hanafi, ya penguasa akan diberi pahala karena melarang manusia dari perbuatan bid'ah. Itu kan artinya pemerintah memang yang melarang ya. Gitu. Ada lagi ya. Bab berikutnya ya. Kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahlilan atau cara lainnya, seringkali kita mendengar orang yang mengirimkan pahala Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sebagai berikut. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. Biasa kan seperti itu ya. Artinya kepada Nabi Mustafa Al-Mustafa ya, sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, semua karena Allah. Karena Allah kata dia ya, bagi mereka Al-Fatihah. Saya dulu sering memimpin tahlilan dan saya gunakan kalimat tersebut ketika ingin mengirim pahala Fatihah untuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Saya dulu diajari, sekalipun kita tidak punya pahala banyak dan banyak orang yang diantara kita yang masih sering ikut main togel plus banyak dosanya, tetap mereka merasa perlu untuk menghadiahkan pahalanya kepada Rasulullah SAW. Sungguh aneh memang ya. Kemudian ini komentar penulis ya, Rasulullah SAW kalau boleh diibaratkan layaknya seorang miliarder yang punya banyak harta, layakkah orang-orang miskin pahala maksudnya, lagi fakir memberikan harta kepadanya? Anehnya kita yang krisis pahala dan banyak dosa malah mengirimkan pahala pada Nabi SAW. Apakah kita masih merasa benar? Tidak ada alasan untuk membenarkan. Dari sisi dalil syariat tidak ada secuil pun. Secara rasional pun menghadiahkan pahala ya. Secara rasional pun menghadiahkan pahala tidak pas.
Ada orang yang berkilah bahwa Rasulullah SAW itu ibarat gelas yang penuh. Bila dipenuhi terus akan mengalirkan airnya, tumpah kepada kita. Saya katakan, gelas bila sudah penuh tidak perlu dipenuhi lagi. Nantinya akan tumpah kemana-mana dan termasuk israf. Mestinya kita cari bejana yang butuh isi. Tiada satupun sahabat yang membaca surat Al-Fatihah atau surat lain dari Al-Quran lalu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Inilah prinsip yang mesti kita ikuti karena ada hadisnya. Ya. Khairukum qarni tsummal ladzi nayalunahum tsummal ladzi nayalunahum. Orang yang terbaik di antaramu adalah masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, lalu generasi sesudahnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Orang yang di samping itu agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhu wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtihal anharu khalidina fiha abadan zalikal fawzul azim. Artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi, saudara rahmat Allah, kiriman Al-Fatihah kepada Nabi SAW adalah bid'ah. Kita tidak boleh melakukannya lagi karena ada peringatan dalam hadis. Ya. Apa yang telah aku larang untuk kalian, hindarilah. Dan apa yang aku perintahkan kepadamu, kerjakanlah semampumu. Jadi kalau yang dilarang, tinggalkan. Nggak ada semampumu. Jadi kalau yang diperintahkan, kerjakanlah semampumu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisih para nabinya. Sahih Muslim nomornya 1337. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya. An-Nur ayat 63 ya. Tuntunan ajaran Islam bukan mengirim pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, tapi membaca sholawat sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ya. Surat Al-Ahzab ya, ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya, surat Al-Ahzab 56 ya.
Ya. Itu aja ya beberapa ulama ya, bahwa kiriman Al-Fatihah itu tidak sampai. Kemudian nanti kita masuk ke bab berikutnya ya, yaitu kiriman Al-Fatihah kepada malaikat. Ya, sebuah lelucon itu katanya. Kemudian kiriman Al-Fatihah menurut Ibnu Taimiyah. Banyak ya, ada beberapa dok lagi tentang ini ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Tentu saja apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya, karena minimnya ilmu saya, karena kebodohan diri saya. Dan saya mohon maaf kepada antum semua dan mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.